بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabi sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa jagat raya, yang hingga detik ini masih melimpahkan segala anugerahnya. Karenanya kita masih sanggup menjalankan rangkaian ibadah bulan Ramadan hingga mendirikan sholat Idul Fitri di pagi hari ini, sekalipun masih dalam kegentingan wabah virus corona. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan ibadah kita yang sangat minim ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat itu, di hari Idul Fitri ini kita disucikan kembali dari segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita selalu berada di jalannya mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu khutbah yang disampaikan di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kira-kira maknanya sebagai berikut. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga pada bulan ini dibukakan bagimu. Maka mohonlah kepada Tuhanmu agar Dia tidak pernah menutupnya bagimu. Pintu-pintu neraka ditutupnya. Maka mohonlah kepada Tuhanmu agar Dia tidak pernah membukakannya bagimu. Setan-setan dibelenggu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar Dia selalu menundukkannya bagimu. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ma afdhalal a'mali fi hadzal syahri?" Wahai Nabiullah, perbuatan apa yang paling utama untuk dikerjakan di bulan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai ayah Hasan, pekerjaan yang paling utama untuk dilakukan di bulan ini adalah menjaga dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini
meski disampaikan di bulan Ramadan, namun isinya tidak bersifat temporal. Artinya, ia terus berlaku sepanjang waktu walau Ramadan telah berlalu. Karena dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka lakukan semampu dan sekuat kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah Ramadan, khususnya puasa, telah melatih seseorang untuk meninggalkan bukan hanya perkara yang memang statusnya haram dikerjakan, namun di waktu tertentu bahkan ia ditahan dari mengerjakan perbuatan-perbuatan halal yang dapat membatalkan puasa. Aturan-aturan ini menjadi pembelajaran agar seseorang mampu menjadikan nafsu laksana budaknya hingga ia kuasa untuk mengendalikannya. Karena rata-rata seseorang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah karena kegagalan menaklukkan musuh terbesar yang ada dalam dirinya, yaitu nafsu. Maka benar saja Imam Abdullah Al-Haddad di dalam risalah Mu'awanah mengutip sebuah syair yang berbunyi, "Tawaqqa nafsaka la ta'man ghawa'ilaha fan nafsu abkhathu min sab'ina syaitana." Berhati-hatilah menghadapi nafsumu, jangan merasa aman dari tipu dayanya, karena sesungguhnya nafsu manusia itu lebih jahat daripada 70 setan durjana. Meskipun sedemikian besar potensi bahayanya, namun kita juga harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memang telah menginstal nafsu syahwat di dalam diri agar ia menjadi salah satu fitur yang tak terpisahkan dari kerangka tubuh manusia. Bahkan Al-Quran menyebut nafsu itu sebagai hiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada aneka syahwat, yaitu wanita-wanita, anak-anak lelaki, harta yang tak terbilang lagi berlipat ganda dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Sejalan dengan bunyi ayat ini, Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengungkapkan bahwa nafsu itu sejujurnya tidak boleh dimusnahkan. Jika nafsu dipotong, maka hasrat dan semangat hidup seseorang akan mati. Karenanya Islam tidak mengajarkan untuk membunuh nafsu, tetapi ia harus dikendalikan untuk tujuan yang terbaik, atau setidaknya dijinakkan sehingga tidak liar dan menyebabkan kemudaratan. Nilai puasa semacam ini yang semestinya diwujudkan oleh setiap mukmin, baik itu di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, namun jika kita sedikit mengintip cuplikan fenomena yang ditampilkan belakangan ini, terlihat justru agak berlawanan dengan nilai-nilai puasa yang diharapkan. Satu contoh yang bisa bersama-sama kita saksikan, misalnya semenjak boomingnya wabah virus COVID-19 ini, saat seluruh penjuru bumi menjalani Ramadan dalam situasi yang tidak kondusif, di mana kondisi ini seharusnya bisa semakin memupuk rasa persaudaraan dan kemanusiaan.
justru malah dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencari keuntungan duniawi dengan cara yang tak sewajarnya. Seperti misalnya melemparkan berita-berita palsu berupa data-data fiktif manipulatif, atau membenturkan pendapat para tokoh yang berbeda pandangan, atau analisa dan prediksi yang tak berlandaskan keilmuan memadai. Penyakit lama para pengguna media sosial semacam inilah salah satu biang terbesar terjadinya konflik sosial, saling mencurigai, saling menuduh, menghujat, yang akhirnya menghilangkan harmonisasi persaudaraan antar manusia. Situasi semakin diperparah karena tak sedikit dari kita yang termakan dan ikut menyebarkan informasi-informasi yang masih bisa dikatakan rancu tersebut. Beberapa mungkin berniat baik, tetapi kadangkala hal itu justru menjadi bumerang bagi dirinya. Kondisi semacam ini tentu sangat tidak ideal, apalagi terjadi pada bulan yang sangat kita muliakan, di mana semua orang ingin beribadah dengan tenang di dalamnya. Jika terus bertahan dalam lingkaran panas ini, bagaimana bisa kehidupan ini tenang dan damai? Semestinya orang-orang yang telah intensif berlatih pengendalian nafsu saat bulan Ramadan mampu bersikap arif bijaksana dalam menghadapi sebuah informasi dan tidak ikut memperkeruh suasana, minimal suasana dirinya sendiri. Ibadah puasa mestinya berfungsi meningkatkan kecerdasan spiritual dan emosional sebagai kontrol terhadap kecerdasan intelektual seseorang. Dalam kasus ini, sikap yang harus ditanamkan saat mengkonsumsi segala informasi adalah bijak dan tidak ceroboh. Ketika suatu berita sampai kepada kita, sementara kita tidak sanggup memfilter dan memahami informasi secara utuh, apalagi kita bukan termasuk orang yang berwenang dan kompeten menyampaikan informasi, maka diam dan tidak sembarangan share berita adalah langkah terbaik yang bisa dipilih. Adalah lebih bijak jika kita mencukupkan diri untuk tampil berbicara sesuai wewenang dan kapasitas kita. Begitupun tak patut bagi kita untuk memonopoli kebenaran informasi yang kita terima dan yakini, sehingga menafikan kemungkinan salah dari diri sendiri dan menafikan kemungkinan kebenaran dari orang lain. Dengan begitu, kita bisa lebih saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang tak kalah penting dari itu semua, berupayalah untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dan meyakini bahwa kasih sayangnya selalu ada di balik setiap peristiwa. Poin-poin inilah yang seharusnya tumbuh dalam diri orang yang berpuasa, karena ibadah puasa sejatinya mampu membentuk kepribadian yang terpuji bagi siapapun yang menghayatinya, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan seluruh makhluk ciptaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kini Ramadan telah berganti. Segala yang telah terjadi di dalamnya baiknya menjadi referensi kita untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi diri sendiri. Setelah menjalani intensif pembentukan diri melalui ibadah Ramadan, khususnya puasa, patutlah kita bertanya, adakah puasa yang telah kita lakukan ini mampu memberikan efek positif
dengan mendorong kita untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tak bernilai sama sekali kecuali sekedar menahan lapar dan dahaga. Sebagai acuan timbangannya, jika di masa mendatang nafsu kita semakin terkendali ke arah yang baik, maka ini menjadi indikator suksesnya ibadah kita di bulan Ramadan. Namun jika belum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelengahan dan kelemahan kita, serta mencurahkan limpahan taufik dan hidayahnya, agar mudah jalan kita untuk menjadi hamba yang senantiasa taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.